tidak ingin ada kekosongan pendiskusian, jadinya kita coba menyapa lagi kawan-kawan yang sudah gabung. Terima kasih atas kesediaan waktunya bergabung di pendiskusian kita pada sore kali ini. Ya, mungkin untuk dimulainya kita akan menunggu teman-teman yang lain dulu untuk bergabung, baru kita mulai. Sekitar jam berapa Bang Ami kita menunggunya? Boleh, 1 menit. 1 menit saja ya, jadinya kita mulai pendiskusiannya di 16.15 Ya. waktu Indonesia bagian Barat. Oke, 1 menit kita tunggu. Setelah 1 menit berjalan, mungkin kita langsung saja masuk ke pendiskusiannya kita. Selamat datang Bang Sugron, selamat bergabung Bang Sugron Zazila, atau yang biasa kita kenal, atau yang biasa kita panggil dengan sebutan Bang Ajil. Ya Bang Ajil, Assalamualaikum. Tar, nggak denger ini, soalnya baru ngidupin, masih di kantor. Nah, waalaikumsalam. Siap. Waalaikumsalam. Wih, rame nih. Iya Bang, rame Bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Jen. Waalaikumsalam, Bang Ami. Wih. Minalaidin. Wal faizin. Terusin aja. Nggak diterusin. Udah mohon mulai maaf. masuk kantor Bang Ajil, dari kapan Bang Ajil? Kenapa? Mulai masuk kantornya udah dari kapan? Oh, nggak selalu masuk kok. Cuma kemarin pembatasan masuknya cuma 10%. Sekarang 50% orang yang boleh masuk kantor. Jadi itu orang semua ya yang masuk. Kalau kita tetap masuk, cuma ya bergiliran gitu. Kantor nggak boleh kosong. Ya, Bang Ajil. Itu lagi menjalani protokolnya ya, Bang Ajil ya, menggunakan masker. Kalau nggak gitu nggak boleh masuk gedung. Ditembak nggak Bang Ajil sebelum masuk gedung? Nggak, pakai kamera sekarang. Oh. Pakai kamera yang kayak Asoka itu loh. Iya. Jam 1 ganti Bang Ami. Oke. Siap. Ya. Oke, kita udah masuk ke 16 waktu ini 16.16 ya. Waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang juga udah berganti di 16.17. Mungkin bisa langsung saja kita mulai pendiskusian kita terkait pembahasan problematika mahasiswa saat ini, dari mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhirnya seperti skripsi, apa saja hambatannya, lalu ketika sudah mengerjakan skripsi apa saja hambatannya, dan setelah lulus pun apa lagi hambatannya, itu akan kita bahas pada sore kali ini. Mungkin langsung saja bisa disampaikan teman-teman, mungkin sudah terdengar jelas ya dari beberapa pemateri, yaitu Tegar dan Bang Ahmad Delami, dan mungkin saya akan menambahkan sedikit. Mungkin langsung saja bisa disampaikan. Siapa dulu nih maunya nih? Tegar dulu apa Bang Ahmad Delami dulu nih? Apa Bang Ami? Yang Ami dulu dong. Yang muda dulu lah. Mungkin untuk perkenalan atau menjelaskan maksud dari pendiskusian kita, Bang Ami bisa coba menjelaskan dulu apa saja yang menjadi pembahasan kita kali ini dan apa saja capaian-capaiannya yang ingin kita capai setelah adanya pendiskusian ini. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan Bang Ahmad Delami. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang sudah hadir di ruang di room kelas sekolah karakter milenial ini. Sebenarnya ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh BIX, Banten Institute for Governance Study, dengan tujuan untuk mempersiapkan kaum milenial dalam menghadapi kehidupan ke depan, di mana kita tahu semuanya bahwa tantangan ke depan ini makin luar biasa, sangat besar sekali. Tantangannya itu luar biasa, sangat ketat sekali, dan penggunaan teknologi juga menjadi salah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri dan pasti pasti menyinggapi kita semuanya. Semuanya kita pakai teknologi dan lain sebagainya. Nah, untuk di sekolah karakter milenial ini lebih kepada bagaimana kita menciptakan karakter masyarakat, dalam hal ini mahasiswa dan pelajar. Jadi tidak cuma kita juga ada rangkaian kegiatan yang diperuntukkan bagi pelajar-pelajar, untuk mereka semua, untuk kita semua siap menghadapi tantangan global saat ini. Apalagi ditambah sekarang ini ya dengan kondisi pandemi COVID yang masih terjadi. Nah, dasarnya itu, dan kenapa di awal kegiatan ini diperuntukkan bagi teman-teman mahasiswa yang di semester akhir, karena memang bertepatan dengan timing waktunya saja, karena sekarang ini memang sudah semester akhir, semester digenap, dan banyak sekali kegalauan-kegalauan dari teman-teman mahasiswa, baik dari kehidupan keseharian perkuliahan. Pak Dokter kayak yang dihadapi nama Pak Dokter tiap harinya ngadepin mahasiswa yang bolak-balik, ada yang ada yang datang kemudian dia bawa penelitian ataupun proposal penelitian, ada yang datang masih bingung sama masalah penelitian yang mau diangkat dan lain sebagainya, ataupun ada yang sesekali mungkin ada beberapa mahasiswa yang datang curhat mungkin ke Pak Dokter, tapi ya kita nggak tahu itu. Nah, hal itulah yang kemudian mendasari kita untuk kemudian memfasilitasi rekan-rekan mahasiswa untuk memberikan ruang, memberikan space di ruang publik ini, tidak hanya diskusi-diskusi seputar kampus itu dilakukan di kampus, tetapi kita bisa lakukan di media yang lainnya. Ya, untuk hal ini BIX memfasilitasi lewat media aplikasi berbagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan Om Cahyo. Selanjutnya kenapa kemudian yang menjadi pembicara adalah teman-teman yang masih muda, ya karena teman-teman ini duluan. Jadi berbagi itu bukan karena gelarnya yang lebih ataupun yang punya kepangkatan lebih di dalam struktur jabatan pekerjaannya, tidak, tetapi kalau di sini lebih kepada pengalaman apa yang kemudian dia miliki, kompetensi apa yang kemudian dia miliki, kemudian kita sharing di kelas ini. Jadi seperti itu. Untuk bahasan kali ini kita bahas tentang masalah saja, tidak perlu ke metode penelitian, nanti mereka mabok. Jadi kenapa kemudian saya minta Cahyo yang baru saja lulus, baru saja ini jadi pecah telur, jadi ya, sekian lama, dan untung saja Cahyo kemarin gagal di pencapresan Untirta. Ada untungnya. Kalau Cahyo ini jadi, itu nggak mungkin lulus sekarang.
Dan itu sebelumnya pada waktu zamannya Pak Dr. Haris. Pak Dr. Haris. Iya. Belakang-belakang ada yang ngomong sarjana calang, tapi jangan diambil hati Pak Dokter. Toh sekarang kan Pak Dokter udah lebih daripada orang-orang yang bicara seperti itu. Nah, untuk yang kedua Tegar. Kenapa kemudian saya milih Tegar, enggak yang lain? Karena angkatannya sama. Cahyo dan Tegar ini angkatannya sama, angkatan 2015 di Puntirta, divisi Puntirta. Tetapi kemudian kenapa saya milihnya Tegar? Nah, karena ini angkatannya sama, tapi yang satu belum sidang, baru dapat jadwalnya. Nah, dan kenapa kemudian teman-teman ini Cahyo dan Tegar ini yang saya pasang di sini untuk berbicara tentang seputar kampus, terutama permasalahan di penelitian, karena memang sekarang zamannya sudah berbeda. Kalau zamannya Pak Haris, zamannya Pak Bang Ajil, zamannya Budi, itu sidang masih face to face, tapi sekarang kan Cahyo kemarin sidang pakai online. Terus kemudian Tegar juga sudah dapat jadwal, walaupun mundur jadwalnya dikarenakan alasan data hilang, alasan saja, itu alasan klasik mahasiswa. Jadi nanti kita juga akan bedah itu semua. Kenapa kemudian ini kenapa kemudian hal itu terjadi dan lain sebagainya. Kita bahas semuanya sampai dengan kenapa saya ngasih waktunya sampai dengan jam 5:30 aja. Khawatir di sini belum ada yang belum mandi. Jadi sebelum Sabar ya semuanya, Bang Ami jaringannya sepertinya Allah enggak ada gangguan. Mandi. Oke. Lanjut Bang Ami. Oke. Bisa ya? Oke. Itu suruh pindah dari sana itu. Kayaknya ada sabotase kayaknya. Ada sabotase dari Pak Dokter kayaknya nih. Coba Pak Dokter dilanjutkan apa yang ingin disampaikan Pak Dokter. Sebelum nanti saya menyampaikan apa yang perlu disampaikan, silakan Cahyo dengan Tegar dahulu nanti yang menyampaikan, kemudian saya menyampaikan, dan kemudian yang terakhir nanti kita dengar bareng-bareng pandangannya Pak Dokter seperti apa dan trik-triknya. Karena Pak Dokter juga kan bukan pelit, tapi kalau ketika di kampus memang beliau ini kan harus ngurusin halayak ramai, ngurusin masyarakat banyak. Jadi yang diurusin itu bukan satu kepala, banyak kepala. Jadi kadang-kadang ada mahasiswa datang pagi-pagi, dia bimbingannya malam. Nah, ada yang datang sore, bimbingannya malam juga. Jadi di sini betul. Makanya kita di BIX ini berusaha untuk memfasilitasi hal-hal yang sifatnya ya teman-teman terganggu akan terkendala dengan permasalahan waktu tersebut. Silakan, yuk saya kembali. Ya, Bang Ami, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan apa saja yang ingin disampaikan dalam pembahasan kali ini. Tadi Bang Ami sudah menjelaskan kenapa anak-anak semester akhir saja yang menjadi segmentasi dari kegiatan ini. Mungkin karena memang adanya pandemik ini ya, kegiatan-kegiatan kuliah online juga akhirnya kan mempercepat waktu. Tahu-tahu pas masuk, aduh, deskripsian lagi. Jadi kadang-kadang untuk kuliahnya itu tidak terlalu terfikirkan dengan seperti biasanya ya. Jadi cuman ya masuk doang, ngerjain tugas, masuk ke ruang-ruang diskusi online, lalu mengerjakan tugas. Tapi tahu-tahu pas masuk kuliah skripsian. Makanya buat teman-teman juga yang emang belum mengambil skripsi juga bisa untuk persiapan nih.
Tadi juga bagaimana teknologi menurut Bang Ami saat ini perkembangan teknologi mengharuskan kita untuk mampu beradaptasi. Ya sebagai makhluk hidup sih kita harus beradaptasi sih untuk melanjutkan hidup. Mungkin dinosaurus waktu itu nggak bisa adaptasi ya Gar, makanya dia nggak hidup lagi. Apa dia jadi ayam? Dinosaurus Cara bentuk tuh dia sama ya. Iguana dan kadal. Ya, iguana. Iya. Ya, jadi teman-teman mungkin untuk diskusinya kita ngobrol santai aja. Soalnya kalau kita ngobrol serius itu seperti tidak ada pembeda ketika kawan-kawan ikut diskusi di sini dengan ngobrol dengan dosen-dosennya. Kalau serius, mungkin kita agak santai aja. Kalau emang ada yang mau nanya langsung ditanyain ke Tegar atau ke Bang Ami atau ke Pak Dokter yang lagi makan. Oke, mungkin bisa diceritain dulu deh sama teman-teman, sama Tegar, sama Cahyo gitu kan, masing-masing ya 10 menit untuk ngobrol, sharing gimana sih pengalamannya kemarin penelitian, apa sih yang kemudian menjadi kendala teman-teman dalam nyusun penelitian, nyusun draft naskahnya tersebut. Lalu Cahyo apa Tegar? Cahyo dulu deh. Gue jempol Gar. Ya gue kelingking. Ya udah, Tegar dulu. Yang kalah soalnya. Ya udah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Jadi kenalan dulu ya, nama saya Tegar Tri Oktoranugoro, ini mahasiswa ilmu pemerintahan 2015 ya Cah ya kita 2015. Iya. Terus penelitian bukan masih berlangsung ya. Penelitian sudah selesai tapi sedang menunggu jadwal sidang. Insya Allah jadwal sidangnya hari Rabu. Tanggalnya nggak tahu. Rabu aja. Mau dikadoin apa? Apa? Mau dikadoin apa? Dikadoin Hot Wheel aja. Hot Wheel. Iya. Terus kalau misalkan pengalaman mengenai penelitian skripsi, awal mulanya ini cerita awal mula kenapa saya mengambil judul skripsi Gerakan Gereja Baptis Indonesia di Kota Cilegon. Jadi tentang pengabaian hak asasi manusia yang ada di Kota Cilegon. Ini sebenarnya skripsi yang saya ambil ini berdasarkan empiris yang saya rasakan. Sebenarnya bukan saya rasakan sih, teman-teman saya yang merasakan ketika waktu SMP, SMK, bagaimana sulitnya mendapatkan fasilitas rumah ibadah gitu. Dalam hal ini gereja. Nah, dari situ awalnya saya mau idealis, saya mau bahas tentang partai politik, saya mau bahas tentang kenegaraan gitu. Akhirnya karena kayaknya kalau partai politik sebenarnya semua sih bisa ya, tapi ngelihat karena banyak keresahan di Kota Cilegon dan belum ada penelitian mengenai gereja di Cilegon, akhirnya saya membahas tentang gereja di Kota Cilegon. Hambatannya tentu banyak banget. Ini hambatannya banyak banget dari mencari informan, terus sudah mendapatkan informan juga informannya tidak mau untuk diwawancarai karena pembahasannya sensitif, itu banyak banget ditemuin. Terus juga dari sisi pemerintah juga tidak terbuka, dan pada akhirnya yang saya temukan adalah tidak ada keterbukaan gitu dalam masalah ini. Jadi hambatannya sebenarnya dari 2 tahun penelitian skripsi ini memang hambatannya dari segi keterbukaan informasi gitu. Jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain Bang Cahyo. Iya, Tegar. Gimana Tegar? Ya, tadi mungkin tentang pengalaman mencari datanya itu memang sedikit sulit, bukan sulit juga, tapi sedikit sulit karena susahnya keterbukaan gitu, terutama dari pihak organisasi masyarakat, terus juga dari segi pemerintah juga tidak terbuka. Malah yang saya kaget adalah
ternyata malah dari pihak gerejanya gitu yang biasanya tertutup untuk terbuka gitu mengenai masalah ini, tapi dia mau menceritakan gitu. Dan saya pengalamannya juga yang bikin seru, bisa masuk dan hadir di dalam kegiatan di gerejanya gitu. Jadi ada hal baru di skripsinya. Jadi ada hal yang bisa diceritain gitu ketika punya anak dan cucu. Nah, tapi kira-kira untuk ini kan Tegar sampai saat ini belum sidang ya. Nah, Belum itu sidang. Selain dari informan atau segala macamnya di sektor kampus atau di kampusnya atau di diri sendirinya itu permasalahan apa aja tuh yang ada? Kalau di permasalahan pribadi berarti internal ya, permasalahan internal. Di internal sendiri karena ada tuntutan pekerjaan juga, mencari serpihan-serpihan uang gitu. Sudah 1 tahun lah, 1 tahun bekerja di radio, terus sekarang bekerja di salah satu provider ternama di Indonesia. Berarti 1 tahun menyelesaikan tugas akhir itu Tegar sambil kerja ya? Sambil kerja. Sebenarnya itu bukan sama kayak saya sih. Sama kayak saya. Kerja apa tuh, Cahyo? Kerja bakti. Ya. Ini dong, selokan ya kan, tanaman-tanaman. Iya. Saya juga sempat kerja bakti sih. Lanjut Tegar. Soalnya introvert itu. Mungkin pengalaman-pengalaman yang seperti itu, mencari judul awalnya ditolak-tolakin tuh. Karena kemiripan objeknya. Waktu itu saya mengambil judulnya Partai Solidaritas Indonesia, ternyata ada yang sama juga di satu jurusan dan satu angkatan gitu. Akhirnya berpikiran lagi apa yang terdekat gitu di dalam diri. Sebenarnya skripsi itu kalau menurut saya pribadi gitu ya, mencari hal yang terdekat aja dulu gitu. Ternyata yang terdekat dengan saya adalah Kota Cilegon. Saya kerucutin lagi, apa nih masalah di Kota Cilegon? Ternyata masalah di Kota Cilegon ini susahnya akses ibadah gitu. Dan alhamdulillahnya juga saya punya beberapa teman yang memang punya pengalaman pribadi susahnya beribadah di Cilegon gitu, penolakan, terus penyegelan, terus juga akses untuk ke Serang, akhirnya kan ibadah di Serang gitu. Mungkin itu sih penelitiannya berdasarkan pengalaman pribadi atau empiris. Jadi begitu Bang Ami, Tegar, Pak Dokter, semuanya yang ada di sini. Ada yang terus hubungannya gereja sama dan kenapa Bang? Ya Bang, kenapa? Terus hubungannya gereja sama jurusan lu apa? Kalau di jurusan sendiri Tegar memakai teori yang memang ada di jurusannya Tegar gitu, seperti hak asasi manusia, gerakan sosial, terus juga multikulturalisme. Jadi sebenarnya kan lebih ditekanin gerakan sosial nih. Si gereja ini melakukan gerakan apa gitu. Salah satunya advokasi sih Bang, gerakan advokasi. Karena nggak mungkin juga melakukan gerakan yang masif ke jalan gitu. Udah pasti tidak bisa gitu. Jadi yang ditemukan adalah gerakan-gerakannya yang dilakukan. Itu Bang, sesuai dengan jurusannya. Oke Tegar. Ya, begitu Mas Cahyo. Ada lagi Tegar? Mungkin ya. Mas Cahyo gimana nih skripsinya? Oke. Tentang apa nih? Ke Cahyo ya. Ya, boleh. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Mungkin langsung saja masuk ke pengalaman saya pribadi ya terkait penelitian. Tadi kalau Tegar mengatakan cari penelitian yang dekat dulu. Nah, kalau saya waktu itu pernah dengar Dr. Haris menjelaskan bahwasanya penelitian itu lebih asik ketika yang diteliti itu adalah hobi kita. Jadi kalau Tegar mengatakan cari yang dekat dulu, kalau saya lebih suka mengatakan cari apa yang kita suka. Nah, itu. Kita menentukan judul apa yang kita suka. Karena memang melihat, oh ya perkenalan dulu mungkin
kalau yang belum tahu saya sebelumnya, saya mahasiswa ilmu administrasi publik, berbeda dengan Tegar yang ilmu pemerintahan. Makanya ketika di kebijakan publik itu semuanya diatur oleh undang-undang, oleh peraturan pemerintah, oleh perda-perda yang ada. Nah, di situ mungkin kita bisa menemukan apa saja yang kita suka, seperti ada yang suka mantai, ada yang suka jalan-jalan jauh, ada yang suka di bidang ekonomi kreatif. Itu kan diatur dalam peraturan-peraturan atau konstitusi-konstitusi kita ya, kebijakan-kebijakannya. Nah, di situ tinggal kita cari apa yang jadi masalahnya. Sampai akhirnya kita bisa meneliti itu, dan sekaligus kita juga terlibat dalam masuk ke dalam kegiatan-kegiatannya, seperti kegiatan nanti kita terjun ke lapangan kan kita sudah tentu kita bakal ke lapangan. Nah, di lapangan pun kita bisa bagaimana bertemu dengan orang yang kita tuju, dan kita juga bisa melakukan apa yang kita suka, yang tadi sudah disebutkan. Kalau ada yang suka mantai misalkan nih, suka jalan-jalan, bisa judulnya tentang pengelolaan kawasan pantai, kawasan konservasi atau apa yang ada di sekitar pantai. Ada yang suka ekonomi, dagang-dagang, ada peraturannya di situ diatur, seperti ya ekonomi kreatif atau program-program pemerintah yang saat ini ada dan kita teliti. Nah, yang nantinya menurut saya ya, penelitian itu ketika kita sudah menyelesaikan, kita juga bisa paham ketika kita dari akademisi pindah menjadi profesional di situ, jadi praktisinya. Jadi kita paham kebijakannya. Mungkin itu sih kalau dalam saya pribadi untuk menentukan judul. Jadi lebih asik itu cari apa yang kita suka. Nah, kalau untuk penelitian saya sendiri, hambatannya sebenarnya banyak yang ada di internal ya. Yang ada di internal itu pertama ya memang waktu itu dibenturkan jadwal-jadwalnya dengan agenda-agenda politik kampus, itu yang akhirnya menghambat. Kalau dari eksternalnya mungkin karena ini program apa ya, jenisnya itu program kondisional, jadinya juga untuk penentuan dinas-dinasnya juga kondisional sesuai dari kebutuhan masyarakatnya. Waktu itu saat penelitian saya mengangkat tema, judul penelitian itu terkait implementasi peraturan pemerintah nomor 21 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kecamatan Sumur. Kalau kawan-kawan tahu, waktu di 2018 akhir tahun itu ada tsunami di Selat Sunda. Nah, di dalam saya kan memang kalau pribadi suka jalan-jalan nih, jadi pengennya sih nyari yang jauh. Waktu itu akhirnya melihat ada masalah itu, saya buka kembali lah konstitusi kebijakan-kebijakan yang ada. Ternyata setelah bencana ada yang namanya program rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ya selamat bergabung di dalam program rekonstruksi ini. Ternyata ada pembangunan kembali. Tetapi memang saat diteliti lagi ada beberapa permasalahan yang menjadi masalah penelitian, seperti tidak adanya sosialisasi. Jadi ketika rumah dibangun itu masyarakat hanya langsung terima kunci saja, nggak ada sebelumnya sosialisasi terkait penentuan tanahnya di mana, penentuan bangunannya seperti apa, masyarakat dilibatkan untuk pembangunan, tidak ada. Makanya itu yang akhirnya jadi salah paham. Kedua, yaitu permasalahannya adalah dengan kesalahpahaman itu, masyarakat tidak mau direlokasi ke tempat yang baru, ke lahan yang direlokasi. Masyarakat masih menginginkan di tanah yang sebelumnya. Tanah sebelumnya adalah di pesisir, yang notabene-nya adalah red zone. Jadinya pemerintah juga ketika masyarakat mau di tanah sebelumnya, pemerintah tidak bisa untuk
mendanai atau memberikan bantuan karena itu red zone. Nah, setelah dijelaskan ternyata kenapa masyarakatnya ingin pindah, tidak ingin pindah, karena masyarakat mendapatkan informasi bahwasanya ketika masyarakat dipindah, tanah dia yang sebelumnya akan diambil oleh pemerintah. Ternyata itu tidak benar. Pemerintah tetap membiarkan ya? tanahnya, tetapi hanya menjadi hunian sementara atau tempat tinggal saung-saung atau buat jualan-jualan kayak gitu. Nah, itu sih yang menjadi hambatan kalau di eksternalnya, karena ini programnya kondisional, jadi di awal-awal itu belum ditentukan siapa SKPD-nya yang ditugaskan untuk melakukan pembangunannya. Nah, ini juga pembangunannya kolaborasi ya. Ada antara pihak kabupaten, BPBD-nya, ada pihak provinsi, dinas perkimnya, dia membebaskan lahan, ada BNPB dengan Kementerian Keuangan, dia membangun rumahnya. Itu jadi hambatan juga, hambatan eksternalnya. Tetapi ketika mencari data memang saya sendiri merasakan bukan seperti sedang ditugaskan dan dituntut dan tidak diberatkan lah ketika pencarian data. Senang juga kan bisa jalan-jalan, apalagi kalau di Sumur kan daerah pantai, jadinya di situ saya waktu itu seminggu saya di pesantren tidur atau di kantor-kantor desa biasanya ditawarin tidurnya di mana, di rumah saya aja. Nah itu saya di rumahnya, makanya setiap hari mantai. Mungkin teman-teman yang lain ngelihat WA saya, ngelihat snap WA, ngelihatnya mantai doang, liburan doang. Tapi setelah liburan, tahu-tahu selesai skripsi kebakaran jenggot juga tuh yang lain. Jadi kerjanya tidak terlihat. Nah, itu menjadi keuntungan sih ketika saya memilih apa yang saya suka. Tetapi yang menjadi kekurangan memang yang saya rasakan pribadi untuk mengerjakan skripsi itu pekerjaan yang membosankan menyusunnya. Bagaimana kita di rumah sendirian, apalagi saya senang nongkrong ya, senang ketemu sama yang lain. Nah, ketika harus mengetik skripsi di rumah itu yang membosankan sih. Perlu adanya suntikan motivasi. Kalau kemarin kan motivasinya masih terkait ekonomi, jadinya kalau nggak lulus juga harus bayar UKT nih. Iya. Makanya ya udahlah, paksa aja lah. Seminggu lah kagak nongkrong dulu, kagak main dulu. Masa mau jadi investor kampus ya kan, kayak. Iya. Nah, ternyata perpolitikan kampus juga berpengaruh nih. Jadi ada beberapa hal seperti ya dosen ini dengan dosen ini lagi musuhan. Setelah itu ada yang ACC, ada yang dosen 1 ACC, dosen 2 enggak. Nah, itu bisa jadi faktor penghambat mahasiswa juga nih. Nah, kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi polemiknya lebih seru gitu kayak kalau lu ya. Iya, politik kampus, waduh. Iya. Ternyata mempunyai pengaruh juga untuk mahasiswa. Mahasiswa kadang ya nggak menyeluruh, kadang ada juga yang dikorbankan menjadi sasaran dari kubu ini dan kubu ini, misalkan seperti yang ada di kampus. Ini gue udah ngomong misalkan gitu. misalkan ya kan. Iya, misalkan kan ada kayak misalkan dosen lagi musuhan nih. Ih, blast-on-nya tebel banget ih. Siapa? Misalkan siapa tuh, Cai? Misalkan ada yang sensi. Ih, berkata tebel banget sih. Gue nggak suka deh sama itu orang. Asik. Akhirnya dia musuhan. Merek masker apa gimana, Cai? Apa? Merek masker. Sensi. Iya. Itu kata mahal sekarang. Itu siapa itu dosennya? Coba. Oh, kalau dosennya sih nggak ada ya. Cuman kalau ada biasanya mengkhawatirkan mahasiswa. Kalau saat ini sih belum ada, makanya saya misalkan aja. Waktu itu di mana ya? Udah lulus nih, ngomong. Ini cerita pribadi teman saya yang di Uncen, Universitas Cendrawasih ya.
Kalau di Oh, Untirta nggak ada. Untirta nggak ada. Nggak ada. Untirta nggak ada kayaknya. Nggak baik-baik Semua sih membantu sih niat dan aktivitas-aktivitas dia dan cara kerjanya profesional banget, cukup membantu. Mungkin balik lagi sih ke diri sendiri yang itu tuh bosen banget di kamar doang sendirian skripsian. Tapi Cai, lu kalau ditotalin nih berapa butuh berapa hari untuk ngerjain bab 4 misalkan? Bab 4 itu kalau saya pribadi ya Tegar ya, tipe orang yang kalau udah ngerjain itu kayak nggak selesai-selesai, lanjut terus sampai selesai. Tapi untuk memulainya itu yang lama, bisa sebulan, 2 bulan. Saya kayaknya setahun deh. Iya. Tapi kalau udah kena kepegang sekali jadi edik gitu tuh. Ya, jadi butuh ngebangun habit itu sebelumnya. Buat kawan-kawan mahasiswa, kita coba ngebangun kebiasaan itu, akhirnya nanti terbiasa. Soalnya kalau itu nggak dimulai-mulai ya nggak ada waktu yang tepat sih. Habit dan naikin moodnya itu Cai yang susah. Naikin moodnya ya. Biasanya naikin moodnya itu ada beberapa tipe sih. Ada yang nyari makanan. Nyari makanan enak-enak. Ada yang nyari pasangan. Makanan dan pasangan nih hampir deket nih. Iya. Seperti contohnya teman saya, namanya Tegar. Saya dia itu mencari pasangan untuk menambah suntikan motivasinya. Alhamdulillah sidang kan akhirnya. Iya, setelah dia dapat pasangan akhirnya dia keluar jadwal sidang. Itu juga bisa disiasati sih, bisa menjadi metode teman-teman yang lain. Mungkin selama ini kalau nggak ada motivasi untuk mengerjakan, belum punya pasangan. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak punya pasangan ya. Jadi waktu itu juga nggak menggunakan pencarian pasangan dulu untuk memotivasi pengerjaan skripsi. Mungkin ya motivasinya ekonomi. Dan ocehan orang tua tuh. Itu penting banget. Makanya teman-teman kalau yang lagi skripsian di rumah aja biar diocehin mulu. Tapi ya diedukasi dikit-dikit ibunya biar nggak ngoceh mulu. Soalnya ocehan orang tua itu ada 2 dampak. Yang satu dampak itu bikin semangat, yang satu dampak depresi. Jadinya jadi moodnya malah turun ya. Iya. Moodnya malah jatuh. Ocehan orang tuanya dibikin motivasi aja buat teman-teman yang lain. Dan kalau untuk skripsi sendiri ya menurut saya banyak yang ya banyak kawan-kawan yang memang di awalnya itu ketakutannya itu adanya di kepalanya doang, adanya di kepalanya sendiri, adanya di pikirannya, itu ketakutannya. Padahal kalau memang dia bisa diskusi dengan dosen-dosennya, dia bisa ketemu dengan senior-seniornya, diomongin, ada jalan keluarnya. Tapi kadang-kadang karena kita udah ke-trigger takut sendiri nih, dalam pikiran kita takut, buat ngechat dosen takut, buat datang langsung ke dosen takut, buat ngomong ke senior takut, buat ngomong ke temen gengsi. Karena yang biasa kita kenal dia cuman ya lancar-lancar doang, ketika ada hambatan akhirnya gengsi buat ngomong ke temen. Nah itu sebenarnya diomongin aja, temen juga pasti ngebuka juga kok, dan dosen-dosen pasti ngebantu juga. Jadinya jangan sampai punya pikiran depresi atau mengakhiri hidup, itu jangan. Soalnya semua permasalahan itu ada jalannya. Cuman ya kadang-kadang butuh waktu aja, sama butuh komunikasi dengan yang lain. Itu sih teman-teman ya, semua ya. Ya mungkin itu aja sih pesan dari saya karena udah lewat 10 menit juga nih. Mungkin kalau ada yang kurang atau ada yang belum masuk, belum relate lah sama dirinya, itu bisa langsung ditanyain aja ya nanti ya. Oke.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi untuk pembicara selanjutnya, Bang Ami. Oke, makasih Tegar, makasih Cahyo. Suaranya Sama, bagus, Bang. saya? Bagus, Bang. Bagus, Bang. Coba nyanyi. Oke. Mau nyanyi apa? Oke, makasih teman-teman. Ternyata memang Tegar dan Cahyo ternyata punya masalah yang berbeda. Barusan bermasalah, Cahyo keluar sebentar. Udah, Bang. Lagi Maaf, kepencet. Oke. Jadi memang setiap mahasiswa memang ada apa namanya? Ada ciri khas masalah yang apa ya, dirasakan masing-masing tergantung dengan kondisi pribadinya juga. Kalau dilihat dari apa namanya, cerita dari teman-teman. Tapi kalau saya sih melihatnya bahwa ketika kemudian dihadapkan dengan permasalahan seputaran perkuliahan, terutama teman-teman yang semester akhir, jadi memang adrenalinnya makin memuncak di semester akhir ini. Adrenalinnya semakin memuncak, di mana tadi sudah dibilang sama Cahyo, kalau yang di rumah aja, yang biasa di rumah tinggal dengan orang tuanya, itu pasti siap-siap, terutama mamanya sama ibunya, ya kan, terus-terusan ditanyain, seperti halnya saya. Tapi alhamdulillah ya, kalau saya skripsinya udah beres, tinggal satu tahap lagi aja. Dan sekarang bukan mak saya yang ngomel-ngomel, tapi satu lagi itu yang namanya Dr. Haris itu rewel sama saya. Nah, tapi saya bisa sharing tentang pengalaman penelitian saya bersama teman-teman, dengan beberapa teman-teman juga yang hadir di sini, terutama dengan Pak Haris. Beliau ini kan nggak cuma pimpinan saya, tapi beliau juga rekan saya, beliau sahabat saya, beliau saudara saya, beliau juga guru saya pun bisa jadi guru dia, dan yang pasti yang tidak bisa dihindari, takdirnya Pak Dr. Haris ini tetap akan jadi supir saya. Dan itu jadi, nah, sesuai dengan tema kita, ya permasalahan, ya masalahnya yang dirasakan oleh Pak Haris, ya sampai dengan saat ini teman-teman mahasiswa di Stisip Setiabudi itu masih percaya bahwa Pak Dr. Haris Hijrah Wicaksana itu adalah supirnya Pak Ami Ahmad Delami. Nah, itu bisa jadi masalah bagi orang yang memang nggak tahu antara saya dengan Haris, tapi tidak menjadi masalah ketika orang-orang yang mendengar ini tahu antara saya dan Haris itu seperti apa. Jadi konteks masalah ini ada dua sebenarnya. Masalah itu bisa kita temukan secara sengaja atau tidak sengaja. Jadi yang sengaja itu seperti apa? Ya seperti tadi, seperti halnya saya mencari masalah dengan Haris misalkan. Ketika kemudian saya bilang seperti itu, ya jadi masalah bagi beberapa orang. Kenapa jadi masalah? Masa orang kayak Ami kayak gini bisa punya supir, sedangkan dia sendiri hanya bawa motor Sonic. Nah, itu jadi masalah. Nah, berbicara tentang mahasiswa, kalau dirunut dari awal sampai dengan perjalanan mahasiswa, ini bisa dilihat dari kondisi fisiknya. Ketika kemudian kita awal masuk kuliah, semuanya serba rapi, kinclong. Cahyo belum ada kumisnya, kelimis, ya kan? Bawa apa namanya? Bawa binder, ya kan, paper binder, kemudian yang lainnya lengkap, dan di ujung-ujung hanya bawa
buku dilipat kayak anak STM zaman 90-an. Atau Bawa mungkin pulpen doang, kalau Bang. sekarang sudah betul bawa pulpen doang, karena pulpen itu berguna untuk tanda tangan skripsi, pengesahan skripsi. Nah, nah yang menjadi permasalahan kalau kita berbicara masalah dalam konteks yang konteks akademik yang saya dapat di perkuliahan, selama perkuliahan dan diskusi-diskusi dengan rekan-rekan akademisi yang lain, sebenarnya kita semua ini berada di lingkungan yang serba bermasalah, termasuk diri kita punya masalah. Ketika kemudian harapan kita tidak sesuai dengan ekspektasi atau fakta yang ada, kenyataan yang ada, ya itu masalah. Ketika kemudian Cahyo secara physically, secara fisik, ya nggak jelek-jelek amat lah. Nggak jelek-jelek amat, fisiknya sempurna, kumisnya tidak kalah dengan kumis saya, ya kan? Terus kalau orang-orang melihat itu, melihat Cahyo itu tampaknya smart. Cewek mana yang nggak suka? Tetapi kemudian yang menjadi masalah, yang kemudian menjadi masalah bahwa orang ganteng kayak Cahyo ternyata jomblo. Nah, ya kan sebenarnya kan harapannya kan masa gua ganteng tapi nggak punya cowok. Sedangkan Tegar, ya kan, Tegar yang mukanya ya pas-pasan, nggak bisa dibilang jelek juga, nggak bisa dibilang jelek juga. Itu parah, protes gue. Ya, ternyata punya cewek, dan itu masalah buat Cahyo, karena Cahyo melihatnya lu biasa aja tapi kok itu cewek apa buta gitu. Nah ini masalah sebenarnya ketika kemudian teman-teman mahasiswa di akhir itu dihadapkan segera untuk bikin judul, ya ini Pak Dr. Haris ini tiap hari ini pulangnya malam terus akhirnya, kasihan juga punya bayi kan di rumah, ya kan. Dalam artian gini, maksud Pak Haris itu sebenarnya bukan teman-teman mahasiswa itu kemudian menyetorkan judul, tidak ke arah itu, tidak. Tetapi kemudian yang saya pahami adalah teman-teman mahasiswanya Pak Haris itu nyetorin judul itu karena memang mereka tahu bahwa tema ataupun judul yang mereka setorkan ke Pak Haris itu ada masalah di dalamnya. Nah, masalah itu bisa dilihat dari mana? Dilihat dari fenomena. Nah, fenomena itu seperti apa? Yang pertama dari fenomena. Fenomena itu kayak gimana? Fenomena itu ya kayak tadi, kayak hal-hal yang ya istilahnya apa ya? Nggak biasa. Fenomena itu kan hal-hal yang tidak biasa terjadi. Orang ganteng kayak Cahyo masih jomblo, itu fenomena, ya kan? Jadi yang salah di mana gitu kan? Nah, itu bisa diteliti, bisa, tapi kajiannya apa bisa di administrasi negara? Ya nggak bisa, jadi harus disesuaikan juga. Jadi kalau mau melihat fenomena ini sesuai tidak, kemudian dicocokkan lagi, sesuai enggak dengan kajian keilmuan kita. Jangan sampai kemudian, makanya tadi kan saya tanya ke Tegar kan, Gar, hubungannya apa namanya skripsi yang Tegar bahas dengan jurusan Tegar. Jangan sampai kemudian ini jadi lintas ilmu. Jadi keilmuan kita juga harus pas dengan apa yang kita. Nah, jangan sampai kemudian yaitu tadi ada lompatan dari keilmuan yang lain yang kita sendiri ya bukan nggak belajar di bidang itu. Kalau melihat di sini ya kebanyakan teman-teman administrasi negara dan ilmu politik ya, dan kajiannya nggak jauh beda.
yang satu mengkaji tentang administrasi negara, yang satu mengkaji pemerintahan, ya kan, yang satu tentang kebijakan arahnya, mungkin yang satu eksekutor untuk kebijakannya sendiri kayak gimana. Sebenarnya banyak fenomena-fenomena yang terjadi dan teman-teman ini terutama mahasiswa-mahasiswa Pak Dokter ini masih kebingungan karena mereka terjebak apa? Terjebak mereka harus ngumpulin judul. Nah, saya yakin kawan saya Pak Haris ini kalau ngajar detil sedetil mungkin gitu, dalam artian gini, mereka ngumpulin judul tapi mereka juga sudah mendapatkan masalah yang di dalamnya, kenapa mereka ngambil judul itu dan lain sebagainya. Data tersebut dari fenomena itu diangkat, bisa kemudian fenomena-fenomena itu dituangkan dalam data-data berupa angka, misalkan fenomena kenapa kemudian sekarang banyak gelandangan dan pengemis di Kota Serang. Kenapa di lampu merah Kota Serang kok sekarang banyak pengemisnya? Nah, kita bisa dilihat dari data jumlah pengemis di di Kota Serang ada berapa, ya kan? Fenomena yang ada itu kemudian diperkuat dengan datanya. Datanya apa? Ya, datanya itu tadi, angka pengemis di Kota Serang. Nah, sebagai penguat data akan masalah kita, tampilkan 3 tahun ke belakang seperti apa. Jika kemudian ada peningkatan, ada masalah berarti di dalam sistem kepemerintahannya, ya kan? Atau di dalam implementasi kebijakannya, atau kebijakan yang dibuat. Datanya dari mana, Pak? Susah kita ke dinas segala macam. Hello, sekarang itu sudah zamannya teknologi. Dan era keterbukaan informasi. Ketika kemudian sebuah lembaga negara tidak memberikan informasi kepada masyarakat, maka masyarakat itu bisa kemudian melaporkan hal tersebut. Ada KIP di situ, bisa dimanfaatkan. Jadi sebenarnya kalau kita mau nggak terlalu sulit juga. Jadi masalah yang mau kita angkat itu harus sesuai dengan data dan fakta yang ada. Kemudian yang kedua, yang pertama dari fenomena. Yang kedua, masalah itu bisa didapat dari data yang kita temukan. Jadi data-data yang kita temukan, misal kita lagi ngobrol sama Cahyo nih, ya kan? Cahyo kemudian bicara masalah data, nanyain masalah bantuan langsung COVID tempat saya, ya kan, di desa saya atau di kelurahan saya, ya kan. Ketika saya bilang yang tidak mampu itu ada 3.000 orang, tetapi kemudian pada kenyataannya yang dapat cuma 1.000 orang. Masalah enggak? Masalah. Apa kita bisa angkat? Bisa. Bisa kita angkat? Bisa. Bisa kita angkat? Bisa. Bisa kita pergunakan datanya? Bisa. Kemudian kita compare dengan data-data yang lain. Dengan dukungan data-data yang lain. Dukungan data-data yang lain itu yang tadi diceritakan sama Tegar, sama Cahyo, ya kan. Tegar ketika kemudian susah dapat data dari dinas, kemudian dapat data dari gereja. Gereja kemudian bisa secara transparan memberikan data. Sebenarnya mudah saja sih sebenarnya kalau kita mau mencari data, tinggal kemauan kita sendiri mau menelusuri data tersebut atau tidak. Kalau dari diri kita sendiri sudah rungsing duluan, ya nggak bakalan ketemu masalahnya. Itu tadi. Padahal masalahnya itu ada di sebelah kita. Saya tadi bilang kan, Cahyo ini kan masalah buat kita kan. Masalahnya apa? Buat Big City masalah Cahyo.
Iya kan? Yang namanya anak-anak diksi itu laku semua. Saya udah nikah, Pak Dokter udah nikah. Iya kan? Tiger laku. Laku kok Bang, emang prinsip aja. Iya. Emang prinsip Iya kan, aja. tapi kan itu kan sama. Itu loh sebab jadi masalah itu ya jangan kemudian kita terlalu jauh memikirkan masalah yang apa ya, yang terlalu rumit, yang sebenarnya di samping kita, di sekitar kita itu kita bisa nemuin. Jadi ini sudah mulai banyak yang masuk. Lanjut Bang. Jadi seperti itu. Ada beberapa hal yang harus disiapkan kalau kita mau cari bagaimana mencari masalah. Jadi yang pertama itu banyak-banyak baca. Sekarang gampang, orang mau baca nggak perlu lagi ke toko buku. Kalau saya sekarang memang secara ekonomi lagi padat merayap dan sedikit tiarap memang. Tapi sebelumnya di tahun kemarin itu ya 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali kita pasti beli buku sama Haris. Kalau Haris masih, karena dia minta duitnya sama saya. Malum dia supir saya. Nah, yang kedua, bahan bacaan ini nggak cuma buku, tapi teman-teman juga harus sering-sering baca jurnal hasil penelitian. Itu bisa jadi acuan. Jadi banyak mahasiswa yang datanya bingung, Pak, nyarinya di mana? No, Pak Dr. Haris itu udah ngeluarin berapa jurnal, judul jurnal berapa. Ambil datanya. Ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena itu juga jadi keuntungan buat Pak Haris. Buat Pak Haris, buat dosen-dosen yang kemudian tulis di jurnal. Karena apa? Kenapa bisa begitu? Ya karena kemudian tulisannya itu menjadi acuan untuk penelitian mahasiswanya. Jadi sama-sama menguntungkan. Apalagi yang kemudian kalau yang dapat pembimbingnya Pak Haris langsung. Pasti senang banget. Pasti langsung dibimbing secara teknis, secara detail. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus mengamati fakta di lapangan. Jadi kalau merasa ini saya sudah ada masalah nih yang mau diangkat nih, jadi jangan cuma katanya dilihat di lapangan, bener enggak? Sampai-sampai kan Cahyo kan ke sana sendiri, Cahyo datang langsung ke sumber. Karena apa? Itu kan baru katanya, ya kan? Katanya ada masalah di sana, katanya ada masalah, bikin tertarik terus ke sana Cahyonya. Atau Tegar, melihat kayak gimana, akhirnya ya datang ke gereja dan lain sebagainya. Jadi harus dilakukan hal ini. Nah, dari hal tersebut ada pengalaman pribadi yang kemudian bisa diceritakan di dalam di dalam penelitian ini nantinya. Kemudian sering-sering ikut di pertemuan ilmiah kayak seminar atau webinar yang hari ini lagi marak, gratis kok semua. Mumpung zamannya webinar ya kan, gratis semua kan, nggak ada yang berbayar, dapat sertifikat pula. Kemudian yang diskusi-diskusi kelas-kelas seperti ini, kelas diskusi seperti ini yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa di tengah kegalauan mereka tentang penelitian ini, atau konferensi lokakarya, ya kan, yang semuanya saat ini dipakai dengan metode dengan metode daring seperti ini. Kemudian ada beberapa pernyataan lembaga, pernyataan pejabat atau rilis informasi yang beredar di pemberitaan, itu juga bisa dijadikan acuan untuk kita kemudian data dalam penelitian. Kemudian bisa juga yaitu tadi hal yang timbulnya dari perasaan kita tadi,
penasaran kita akan kekepoan sesuatu, yaitu bisa dijadikan satu acuan dalam meneliti. Jadi mungkin seperti itu aja, biar nanti kita bisa diskusikan atau nanti ada ditambahkan oleh Pak Dokter. Oh iya, satu lagi. Yang pasti kalau dalam melakukan penelitian, yang pertama harus dilakukan niatkan, karena kalau nggak ada niatan pasti nggak nyamperin ke kampus. Itu pasti. Jadi cuma siapa aja. Nah, niatkan dulu. Yang kedua, pastikan teman-teman mahasiswa ini mau mahasiswa STISIP, mau mahasiswa Untirta, mau mahasiswa Unsera, ya mahasiswa manapun, itu punya sistematika penulisan, karena beda-beda antara satu kampus dengan yang lainnya. Jangan sampai kemudian jangan sampai kemudian kita ngetik, ya kan, ngetik capek-capek, sistematikanya beda. Itu yang harus dipersiapkan oleh teman-teman sebagai peneliti. Mungkin itu aja. Ya, Bang Ami. Terima kasih Bang Ami penjelasannya. Tadi lengkap banget untuk ngebahas terkait tugas akhir. Ini mungkin apakah ada yang ingin disampaikan dari dokter, atau langsung aja kita buka? Harus ya. Ya, Pak Dokter. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Coba ditampilkan gambarnya biar bisa ngeliat yang sambil makan rengginang. Udah kan? Udah tampil? Udah ada gambarnya? Udah. Coba rengginangnya mana? Tempeyek, bukan rengginang. Tadi peyek. Oh beneran. Bungkusnya kongguan, kalengnya. Iya. Enggak, transparan. Bentuknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngopi Pak Dokter. Mantap, ada Pak Apit juga. Salah. Jadi saya udah ngopinya duluan. Ya, luar biasa kegiatan hari ini. Kita sambil bisa sharing, walaupun masing-masing di tempat masing-masing dan sebagainya. Nah, tadi tema-tema masalahnya tadi sudah diceritakan sama teman-teman. Dan tadi saya juga mengundang sengaja di kelas MPS yang semester 6. Nanti mungkin di sini mereka juga ada yang mau bertanya terkait dengan judul atau masalah, ya silakan nanti kita sambil sharing sama para narasumber yang lainnya juga nih. Kita sharing dari ada Pak Ami, Pak Habib, dan teman-teman yang lainnya. Kira-kira apa yang pas nih dalam penelitian. Tadi dengar cerita dari Tegar, dengar cerita dari Cahyo terkait dengan penelitian. Penelitian yang baik gimana sih? Saya selalu bilang penelitian yang baik itu yang selesai. Bukan yang karena hobi, bukan karena yang datanya gampang didapat, atau karena ada motivasi pacaran dan sebagainya. Tapi penelitian yang baik itu yang selesai. Itu sampai hari Rabu kemarin saya marah-marah sih ke Pak Ami tuh. Saya bilang sampai bosen, saya bilang, ini pilihannya hari ini cuma satu. Bukan Ami pengen lulus gimana, tapi gimana yang bisa bikin Ami cepat lulus. Udah itu aja saya bilang. Udah saya gituin sama saya tuh. Malu kan direktur BIK pindah-pindah kampus mulu gitu kan, atau nunggu Cahyo atau Tegar lulus S2 dulu kan malu itu kan, apalagi mau bareng kan tujuan tesisnya sama Alif gitu kan. Gitu. Kalau kayak saya nggak akan bahasnya satu aja dulu dong, bahasnya satu aja dulu. Yang penting satu dulu, oke. Tapi luar biasa hari ini kumpul ya, bahasnya satu dulu, baik Cahyo maupun Ami maupun Tegar, ya lulusnya nggak ada yang pas 4 tahun banget gitu ya, atau lebih cepat gitu. Ternyata ya menjadi investor kampus Untirta paling banyak gitu. Oke. Nah, selanjutnya tadi ada beberapa, sebetulnya saya selalu menyampaikan ini ke teman-teman ya, baik di kelas maupun ada beberapa kesempatan diskusi terkait dengan penelitian. Penelitian itu dimulai dari mana sih? Penelitian itu selalu dimulai dari what do you want to find out. Jadi apa yang kita mencari tahu dulu gitu. Nah, tapi penelitian itu kan terbagi dua ya, akademis dan praktis. Nah, kalau yang akademis, sehebat apapun kita dan sebagainya dalam meneliti,
pastikan penelitian kita, masalah penelitian kita itu mainframe-nya sama dengan pembimbing kita. Karena walaupun itu dinilai masalahnya ada, contoh gini, kadang-kadang mahasiswa itu karena tidak dibekali dengan data, akhirnya kayak tebak-tebakan. Contoh yang ternyata memang banyak kemiskinan gitu kan, mau ngambil masalah tentang tema kemiskinan. Itu paling akhirnya sensitif pertanyaannya, ada berapa orang yang miskin? Datanya akhirnya kesulitan sendiri cari datanya. Ada apa banyak? Ya kita tahu banyak. Gimana? Di rumah saya, di samping rumah saya banyak yang miskin dan sebagainya. Itu betul. Nah pertanyaan selanjutnya datanya berapa? Karena kalau kita tidak menggunakan data dan fakta, common sense nggak masuk. Nah, awal dari riset, kita tadi selain dengan apa yang kita ingin cari tahu, what we find out tadi, but your contribution about your knowledge. Jadi kontribusi kita pada ilmu pengetahuan kita itu apa adanya. Nah, kalau kita ranah penelitiannya pada wilayah administrasi negara atau publik, ya pastikan penelitian kita itu ya wilayah publik. Gitu. Atau kalau di pemerintahan, dan di pemerintahan berarti pastikan di pemerintahan atau di sospol, silakan di sospol. Nah, itu. Selanjutnya, setiap orang itu punya tadi Segar mengawali dengan empirisme pengalaman dia dan mungkin pengalaman wilayah sekitarnya sebagainya. Saya bilang, memang betul, Cilegon itu masalah tentang rumah peribadatan. Pertanyaan saya simpel, kita bahas tadi tentang Tegar ya. Tadi kemarin Tegar tuh WA, Tegar mau sidang kira-kira saran-saran terbaiknya apa? Saya bilang saran terbaiknya, saya bilang lu jawab aja iya, udah lulus dah gitu, saya bilang gitu kan. Nah, kalau lihat permasalahan riset Tegar tadi terkait dengan rumah ibadat, kita percaya nggak misalnya gini, ada nggak sebuah agama yang mengajarkan tentang keburukan atau kejahatan? Itu pasti nggak ada agama pun satupun yang mengajarkan tentang hal tersebut. Artinya di situ ketika kita yakin tidak ada agama yang mengajarkan keburukan dan kemudaratan, berarti kan mereka harus ada tempat ibadah. Nah, Cilegon tidak ada tempat ibadah selain agama Islam. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah Cilegon ketika tidak ada tempat ibadah tapi mengizinkan tempat diskotik ada, karaoke ada, pijat plus ada, spa ada, salon plus ada, dan lain sebagainya ada, yang tempat lebih moderat ada ya kan. Sedangkan kita tahu mayoritas umat di Cilegon itu umat Muslim. Kemudian pemimpinnya riset pun umat pengalaman. ya, pengalaman riset. Kalau saya kan riset, iya. gitu. Itu bedanya sambil tuh, gitu. sambil. Nah, dengan kita mengkarakteristikkan menjadi seperti itu ada sebuah masalah, karena yang tinggal di Cilegon itu ya tidak semuanya beragama Islam semua, gitu. Itu fakta. Jadi Tegar kalau besok ditanya kenapa alasan Tegar itu tertarik dengan penelitian itu, ya itu tadi jawabannya, gitu kan. Kalau ditanya emang gimana tempat untuk udah tunjukinnya itu dari depan Ramayana terus semua sampai arah Anyer tuh, Simpang 5 tuh pokoknya. Yang salon pasti ada itu dalamnya gitu. Itu aja tuh. Ya, udah Kata riset Pak juga saya, Pak. Ya, risetnya direktur BIK itu, bukan saya ya. Saya ngutip dari dia gitu. Kalau dia investor dia. Sorry Bin, jangan di loudspeaker gara-gara istri. Itu repot. Nah, gitu. Kemudian tadi saya juga pernah cerita ke Cando di kelas tuh. Kalau kita ingin meneliti lebih mudah, kita ingin kita apapun buat tertarik itu terkait dengan passion kita gimana. Jadi jangan sampai penelitian kita, tapi kita bukan di passion kita, gitu kan? Akhirnya banyak mahasiswa yang terkendala risetnya karena dia bukan di passion dia. Yang kedua, bukan hanya di passion dia tidak memiliki data dan nutrisi bacaan yang mumpuni, sehingga itu akhirnya ya mentok ketika bimbingan tadi kata Cahyo. Ketika bimbingan baru ketemu, akhirnya sindrom ketakutan dosen itu udah banyak. Sama saya juga mengalami sekarang ketika ada beberapa mahasiswa yang mau ketemu saya terkait dengan mau ngajukan judul atau masalah penelitian terkait mata kuliah MPS, itu ketemu saya udah kayak ketemu singa, padahal asik-asik aja gitu kan. Gitu. Mereka ketakutan tuh dengan kalimat, bisa ngapa ini? Dengan kalimat takut ya, nggak bisa gitu. Karena mainframe masalahnya mereka nggak membangun dari common sense tadi. Dua hal common sense yang terjadi yaitu baik secara empiris dan personal. Empiris itu berarti pengalaman. Mungkin pengalaman dia itu menjadi sebuah masalah, tapi pengalaman saya bukan. Tidak didukung oleh rasionalisnya, logisnya, yaitu apa? Dari data dan faktanya. Sehingga akhirnya mentok di situ lagi, ya kan? Walaupun kita tahu
namanya negara itu pemerintah, setiap ada program itu pasti ada masalah, itu aja. Di Indonesia itu pasti setiap program masalah. Harusnya program itu atau kebijakan itu pasti untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau di Indonesia setiap ada program menyelesaikan masalah dan membuat masalah baru. Nah, sehingga cara terbaiknya sebetulnya gampang kalau teman-teman yang hari ini belum dapat judul atau sedang tema mencari penelitian, cari sebanyak-banyaknya dulu. Pertama hobi boleh lah, tadi hobi teman-teman gayanya kemana passion. Yang kedua cari kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah, baik kebijakan dari pusat, daerah dan sebagainya. Baca kebijakannya, dasar hukumnya kebijakan yang dibaca, kemudian cari tujuan dari kebijakan itu ada. Kalau sudah ketemu tujuan kebijakannya tuh, biasanya kebijakan untuk misalkan bantuan sosial gitu kan, sembako misalkan, bantuan sembako. Kita tahu tujuannya untuk apa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 tujuan tuh cara kita. Nah, untuk melihat gap masalah tadi, bandingkan dengan data sekunder yang bisa kita dapat. Misalkan dari sumbernya dari BPS atau dari media koran atau media internet dan sebagainya, itu diperbolehkan, mungkin ada sumbernya. Nah itu, sehingga ketika ada gap tadi, misalkan tujuan sembako yaitu untuk warga yang miskin tetap mendapatkan kualitas yang baik terkait dengan bantuan pangan sembako dan sebagainya. Ternyata di lapangan tidak tercapai itu. Nah ketika tidak tercapai itu, baru itu ada gap. Nah teman-teman ceritakan dari data tersebut, teman-teman ceritakan fenomena tersebut. Nah, kemudian saya selalu menjelaskan juga teman-teman yang lain dalam penelitian. Bab 1 itu selalu terkait dengan inti masalah. Kalau kita sudah menemukan dalam penelitian, sebetulnya paling sulit itu menemukan inti masalah. Jadi kalau inti masalah kita udah ketahuan, inti masalah penelitian, itu 30% penelitian kita selesai gitu. Nah, kemudian sudah dapat nih intinya. Saya menyebutnya itu daging ya, dagingnya udah dapat gitu kan, bahan bakunya sudah dapat. Nah, baru kita menyusun kajian pustaka, teoritisnya dan sebagainya, kerangka teori dan sebagainya. Itu saya sebutnya itu bumbunya. Nah, sehingga ketika sudah dapat itu, baru kita menggunakan metodenya. Metodenya itu artinya cara masaknya bagaimana, alat-alatnya bagaimana, disiapkan. Nah, selesai itu proposal. Proposal kita saya pilih 70%, kemudian kita selesai. Bab 4 atau pembahasan dan terakhirnya kesimpulan saran yaitu ya bagaimana kita prakteknya kan, dari guidance yang sudah kita buat dalam proposal mereka. Nah memang yang sulit itu bukan menyusun teori atau menyusun teori, mengkaji teori itu modalnya cuma baca buku, kemudian dipahami, kemudian dituliskan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah ya, kajian kutipan ilmiah gitu. Tapi kalau bab 1 ini nggak selesai, masalahnya nggak ketemu, judulnya nggak ketemu dan sebagainya. Kalau judul bisa mengikuti ya, bisa mengikuti kalau poin. Nah, itu poin ini. Kemudian tadi terkait dengan penelitian lainnya, tadi Cahyo masukannya, bagaimana sih cara moodnya membuat atau menulis buku? Ya memang kalau ada beberapa tipikal orang ya, Indonesia itu selalu terbiasa dengan sebuah kekuatan, yaitu the power of kepepet. Jadi kalau udah kepepet itu baru bisa tuh ngetiknya banyak, ya kan, dipaksa untuk ini dan sebagainya. Tadi dibuktikan juga oleh Cahyo kepepet ekonomi kan, karena mau bayar UKT, makanya dia mau nggak mau harus menyelesaikan gitu kan. Kepepet juga karena dia nggak kepilih jadi presma. Ya doa kita memang nggak kepilih ya, karena kalau dia kepilih presma nggak kebayang saya Untirta mau kayak gimana, gitu kan. Nggak kebayang Untirta kayak gimana, makin hancur gitu kan. Nggak, yuk Mbak, bercandanya bener. Nah, kemudian saran saya, kalau tadi Cahyo ngasih saran, kalau ini dia cari motivasi lain, yaitu pacar. Serius, pacar itu menghambat gitu. Nggak ada namanya pacar untuk untuk bantu skripsi, kecuali pacarnya ngetikin. Nah, itu baru pacaran yang begitu. Kalau pacarnya nggak ngetikin, cuma ngegangguin WA, kemudian ketemu dan sebagainya, itu menghambat, bukan jadi motivasi. Serius. Sepakat. Kalau istri gimana? Atau kalau tidak sepakat, pusing amat yang begitu. Enggak, kalau nggak bikin beres-beres, aku ganti. Jangan cari istri lagi. Kalau nama tidak sepakat. Pacar penyemangat. Enggak. Kecuali tadi pacarnya suruh bantu ngetik, itu baru cakep gitu kan. Kalau nggak minimal
Pak atau A, saya mau pacarannya sengaja anak FK baca Inggris, kenapa? Supaya abstraknya ada yang bahasa Inggrisin. Ya itu baru satu. Ada manfaatnya. Tapi kalau kitanya nggak ada manfaat, ya udahlah. Kita lagi baru ngetik, gitu kan, di WA. Ya ngapain? Ngetik. Oh kamu ngetik dibanding aku. Kan kayak kucing yang gitu ya. Nah udah tinggalin gitu. Nah, untung Tegar selamat nih. Apa jangan-jangan Tegar punya pacar, abis itu dia lama juga lulusnya. Jadi fenomena terbalik ya. Tapi serius sekarang tuh jangan lama-lama dulu cerita. Serius. Ya ngapain, kecuali di besok mau diangkat jadi kerja itu baru lama-lama lah di situ gitu kan. Nah kalau kita ya. Nah kemudian trik lainnya membaca. Kalau dalam skrip itu membaca itu bukan hobi. Hobi itu kan berarti kesenangan ya. Kalau saya bukan hobinya membaca, bukan, tapi saya paksa. Kita sebetulnya harus memaksa. Ada hal yang sebenarnya di-push. Orang yang berhasil dalam skripsinya, berhasil dalam tesis dan disertasinya, berarti sebetulnya dia mempush dirinya. Apa yang nggak suka dia lakukan sama dia, betulnya dipaksa dia melakukan itu. Mau tidak mau gitu kan. Contoh, misalkan dia takut mau ketemu dosen, takut ketemu atau WA pembimbing. Sebetulnya itu yang menjadi masalah ketika komunikasi nggak berjalan. Tapi kita harus belajar juga cara bagaimana kode etik menghubungi dosen untuk bimbingan. Jangan tiba-tiba begini. Ada yang WA saya juga ada, makanya saya nggak bakal balas yang itu. ASS, koma, aspa di kampus. Udah kayak ke ini saya bilang. Ya kan? Itu kan bahasa Inggris kan pantat gitu loh. Ya kan? Saya nggak bakal balas yang gitu. Iya itu kan pantat, coba kalian begitu. Mau nggak gitu? Gitu kan? Kenapa nggak? Kode etiknya bisa gini. Assalamualaikum. Punten, mau dia ngeganggu atau enggak, basa-basi. Itu penting. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak atau Ibu, maaf ya punten mengganggu waktunya. Perkenalkan diri. Setiap dosen nggak mungkin semua nomor di save. Kalau Pak Ami pasti nge-save mahasiswi. Kalau mahasiswi nggak mungkin di save. Astagfirullah Pak Ami. Bang Ami tahu nggak? Awas di speaker gak? Tapi tidak semua. Aduh. Misalkan ibu siapa, namanya masih Sri misalkan, jadi ibu Sri misalkan begitu kalau Pak Amin ya. Kalau saya sudah jadi pasti semua dosen, semua mahasiswa ngetes nomornya, pastikan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalkan jadi lanjutin selamat pagi atau selamat siang. Jangan selamat malam, kalau malam nggak ada yang mau diganggu. Jangan, pastikan Anda WA itu pagi atau siang, jam kerja dan sebagainya. Untuk mengganggu, saya perkenalkan nama saya misalnya Cahyo. Asmoro semester sekian, NPM sekian, konten maka ganggu atau ibu ganggu, saya mahasiswa bimbingan Bapak Ibu, gitu kan. Saya izin waktunya ngerepotin kapan bisa ada waktu luang untuk saya berkonsultasi dan bimbingan. Gitu. Ampura atas ketidaksopanan dan kecangannya, semoga semua diberkahi dan diberi kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Udah selesai. Gitu loh. Memang bahasa basi itu penting. Orang Indonesia itu yang penting ada bahasanya, walaupun sudah basi, ya kan? Makanya disebutnya bahasa basi gitu kan. Nah itu kode etik itu yang terkadang nggak terbangun di akademik kita gitu kan. Saya kalau misalkan kondisinya untuk bimbingan, pasti saya akan menekankan pola sopan santun tadi. Tapi kalau berteman di luar gitu kan, mau manggil saya apa kok bodo amat. Misalkan, Jim, gimana lu? Biarin aja tuh biasa kok. Enggak, saya nggak bakal baper, nggak bakal apa kok, biasa aja tuh. Saya anggap aja orang yang biasa apa minta pulsa begitu, apa bedanya gitu kan. Udah biarin aja, nggak usah dibaperin gitu kan. Gitu. Ya mungkin itu dari saya. Kebetulan ada beberapa mahasiswa sedikit tuh kayaknya tuh tadi saya share, ada yang mau mungkin diskusi menanyakan masalah datanya apa yang harus diambil, kemudian bagaimana memulai menulis dan sebagainya. Jadi hari ini biasakan, hari ini kurangilah baca status orang, mulailah baca buku atau baca jurnal atau baca kajian ilmiah lainnya yang terkait dengan riset kita. Nah kemudian biasanya mahasiswa juga nih satu lagi terakhir, ketika dia penentuan variabel dan sebagainya, mereka semua langsung terpola. Saya nggak mau variabelnya ini, siapa ini begini. Jangan mikirin variabel dan mikirin lah, mikirin aja dulu masalah penelitiannya udah ketemu belum, udah ketemu. Dan kita menghindari biasanya penelitian kuantitatif karena banyak yang nggak ngerti statistik atau menghindari itu. Makanya kayak gitu itu singkirin lagi. Nah, kalau kita nggak ngerti statistik, bisa nggak Pak dibantu? Bisa kok.
boleh dibantu, yang penting kerangkanya kita paham. Jangan sampai dibantunya dari lembar judul sampai lembar lampiran gitu loh. Kadang-kadang kata pengantar copy paste gitu kan, sampai kata pengantar copy paste. Ya. Nah, mungkin itu masukan dari saya. Silakan Pak Ami atau Cahyo atau Tegar untuk membuka forum komunikasi. Itu ada berapa mahasiswa hip-hop Tirta mengapresiasi. Itu saja. Saya mohon maaf ya kalau ada kalimat yang menyinggung, tapi kalau masalah salon tadi Pak Ami tahu benar, itu nggak nyinggung. Itu tahu, serius. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dokter yang sudah menyampaikan terkait penelitian. Mungkin bisa dilanjut lagi oleh kawan Tegar. Guru, ada yang ingin disampaikan? Ya, mungkin itu sih benar kata Haris ya. Penelitian yang baik itu adalah penelitian yang selesai. Iya. Masalahnya saya belum selesai. Wah. Ngena banget ya kan? Iya. Kayaknya nusuk banget nih. Jantung ke tembok nih kayaknya nembus nih. Kayaknya ada yang mau curhat yang lainnya. Ya, dibuka Ya, aja kayaknya. Si tanya jawab. Iya. Oke, tadi juga sudah pendiskusian sore ini udah melalui penjelasan dari Tegar, penjelasan dari Bang Ami, dan saya. Lalu ada penjelasan juga tadi Haris menambahkan terkait pembahasan pengerjaan skripsi. Mungkin sekarang kita ngasih kesempatan buat teman-teman yang lain yang ingin menanyakan terkait keluh kesahnya atau permasalahannya dalam mengerjakan skripsi. Mungkin masalah saya dan masalah kalian ya tidak relate, nggak sama atau bagaimana, mungkin bisa langsung saja ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Riani. Bang Dana Beri. Tenang aja ini Pak Haris nggak punya kuasa di sini, saya yang punya kuasa. Widih. Betul yuk? Betul kan? Siapa? Ya, Gimana? silakan. Gimana? Sampai mana? Halo Kak Riani, ada yang ingin ditanyakan? Atau Kak Yulia ada yang ingin ditanyakan? Iya. Kak Dana Atau BRI juga boleh. Abang Dana BRI ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada Pak, lagi pusing. Kalau pusing berarti udah jadi mahasiswa beneran. Oh gitu ya Pak ya? Ya, tandanya sudah digunakan pikirannya kalau udah pusing. Ya, bener sih, lagi banyak pemikiran ke arah situ juga. Saya kadang bingung mau mulainya dari mana. Gitu ya. Kalau untuk saat ini Pak data. Tapi yang ngajuin penangguhan hutang ke BRI banyak Pak. Ada. Cuman kan kalau disebut penangguhan kan emang tidak dibayarkan pokok, tapi bunga tetap dibayarkan Pak. Oh. Itu jadi bukan direlaksasi yang tidak harus dibayar, tapi tetap dibayar bunga, tapi pokoknya tidak dibayarkan. Nah itu masalah. Bener ya? Iya itu masalah. Tinggal kita kan nggak tahu. Cahyo, saya, Tegar kan kita nggak tahu ya, yuk. Dan anggapannya berapa yang diajukan, aturannya ternyata itu ya Pak. Aturannya ternyata yang bunganya tetap dibayarkan ya. Iya betul Pak. Betul. Kan yang kita tahu masyarakat umum kan bahwa yang namanya penangguhan hutang di pikiran kita sebagai masyarakat biasa itu ya 1 tahun itu ya emang kita
nggak bayar sama sekali dan nggak ada penambahan beban bunga. Ternyata kan ya bodoh baik. Sampai baik Pak, malah nambah lagi Pak, nambah panjang Nah, waktunya. betul. Kalau belum ada bisa diangkat masalah itu, tapi dikaitkan dengan proses administrasinya atau sesuaikan dengan jurusan Bapak. Gitu. Kalau misalkan administrasi negara ya kaitkan dengan kebijakannya, apakah ada Program ya? program relaksasi kan sudah ada kalau tidak salah punya apa namanya? Tujuannya kan ingin meringankan kan ya? Biar nggak ada pembayaran, tetapi ternyata masih ada bunganya kan. Nah, itu jadi masalah kan ya Bang? Betul. Terus data seperti yang tadi angka-angka berapa banyak orang yang kemudian mengajukan program ini, ada berapa kan kita nggak tahu. Sebelum COVID itu nggak ada yang mengajukan, tapi sekarang kan misalkan banyak. Nah, itu jadi masalah. Yang jadi masalah yang kemudian yang misalkan diidentifikasi masalah, ternyata masyarakat kaget juga ketika kemudian mengajukan mengajukan dana penangguhan itu, ternyata beban bunganya malah bertambah. Nah, itu bisa diangkat dan datanya ya ada di Bapak. Ada di bagian kredit Pak. Ya, betul. Tapi kan setidaknya kan teman-teman yang di semester akhir ini usahakan data itu bisa diakses dengan mudah. Itu saja sih. Terutama dan yang paling pasti tadi tidak perlu angker juga, tidak perlu gimana ya, jangan terlalu takut juga ketemu Pak Haris kayak gimana. Enggak, pasti semua pembimbing itu akan membantu. Kadang-kadang mahasiswanya itu tadi ya kondisinya seperti tadi yang disampaikan oleh Haris, dan sebenarnya apa yang teman-teman rasakan itu teman-teman itu nggak bisa menyampaikan ke Pak Haris, nggak bisa kemudian mendukung dengan data yang ada. Jadi kalau mau ngomong sama pembimbing, mau sama Pak Haris, mau sama Pak Hafid yang jadi pembimbing, ataupun mau sama siapapun, siapkan datanya. Kalau perlu bawa ininya dokumennya. Ini Pak angkanya. Ini Pak angkanya, ini perkembangannya dari 2000 sekarang 2020, tarik 3 tahun ke belakang. Ini 2018, ini 2019, ini yang 2020. Atau kada 2020 masih bulan Juni, tarik dari 2019, 19, 18, 17. Selesai. Pasti, oh ya, oke. Pasti dosen pembimbing pun akan akan memberikan masukan yang konstruktif kalau kemudian teman-teman datanya pun ada, dan pasti akan dibantu gitu. Jadi tadi kesesuaian antara pembimbing dengan dosen, dengan mahasiswa ya memang harus sama. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, tanya ke Tegar sama Cahyo, tetap tanda tangannya itu tanda tangan pembimbing ya. Ya. Bukan tanda tangan kita sendiri. Gitu. Ya Pak. Jadi mudah-mudahan lebih cepat lagi, Om. Amin. Ya, kalau malu-malu di kampus, kita bisa diskusi di luar, kita bisa diskusi di tempat ini, karena sekolah karakter ini insya Allah akan diadakan tiap minggu ya. Siap Pak, siap. Yang lain, silakan. Oh ya, silakan.
Ada lagi? Ada lagi? Gar? Ya. Ya, Ya, udah Bang. ya. Udah sih kalau dari Cahaya. Ya, dari Tegar juga sekiranya cukup sih Bang. Ya, intinya memang harus diselesaikan. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Biar lebih cepat justru. Itu Pak boleh menanyakan terkait itu kemarin tuh saya dapat WA dari rekan-rekan semester 6 terkait bagaimana yang mahasiswa yang nilainya pada tertinggal tuh Pak. Solusi terbaiknya seperti apa? Kalau itu urusan kampus. Kalau yang di sini urusan ini dulu, fix dulu. Kajiannya. Ada lagi yang lain? Bapak Aryani mau tanya. Oh iya. Mangga. Kalau menurut Bapak tentang kualitas guru di Lebak kayak gimana? Loh, ada masalah nggak? Ada. Apa saja yang ditemukan? Masalah apa saja? Gabut. Bukan Bapak kadang pengen tanya tapi suka bingung gitu mulainya dari mana. Gini Kak Riani, kalau untuk Arahkan yuk. ya, kalau untuk kualitas sendiri itu penilaiannya dari mana? Apakah dari kehadiran? Gimana? Iya, untuk menilai kualitas itu kan agak rancu ya kalau nggak ada komponennya yang jelas. Nah, penilaian kualitas itu apakah dari kehadiran, apakah dari cara mengajar, apakah dari output siswa-siswanya. Oh, jadi harus difokuskan ke salah satu itu gitu. Iya, kalau nggak difokuskan ya dicari aja dulu, dicari apa saja faktor-faktor yang terkait dengan penilaian kualitas. Nah, setelah itu baru dicari datanya, seperti absensi guru, dicari di beberapa tempat, atau semisalnya kayak lulusan lulusan guru SMA, misalkan guru SMA. Nah, setelah itu tuh dicari lulusan SMA itu banyak nggak yang di PTN, banyak nggak yang berkuliah di PTS, atau tidak bisa melanjutkan kuliah. Itu juga bisa jadi faktornya kan ada guru tuh yang membentuk siswanya. Kalau enggak nilai siswanya itu di atas rata-rata atau enggak ya di mana tadi di Kabupaten Lebak? Ya, di Kabupaten Lebak itu nilai-nilai siswanya itu di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Kalau enggak di bawah rata-rata kan akhirnya jadi masalah tuh. Jadi harus berfokus dulu sama salah satu dari itu semua gitu ya. Soalnya kan kalau menilai kualitas, menurut kita nggak berkualitas, tapi menurut orang berkualitas jadinya subjektif banget. Iya. Cuman kita geraknya dari like or disliking doang. Karena kita nggak suka, akhirnya kita ngomong ke kualitasnya, ada orang yang suka, dia membaguskan kualitasnya. Jadi harus ada data untuk menengahkan like or disliking. Jadi kita bicaranya by data. Siap. Dan tambah lagi satu lagi mungkin. Iya. Sekarang kan guru itu dipaksa untuk melakukan sekolah daring. Iya. Nah, perlu juga itu kemudian data mungkin sedikit rada sulit, tapi mungkin bisa hasil pengamatan langsung yang kemudian bisa dijadikan data, bisa
Apakah kemudian guru-guru yang ada di Lebak itu sudah siap dengan sekolah daring ini? Karena kemarin juga kan sudah mulai ada sudah mulai ada pembicaraan di Kemdikbud itu sekolah kemungkinan sampai dengan akhir tahun ini harus dilakukan secara daring. Bisa ditambahkan. Oke, Pak. Ya. Berarti komponennya kalau untuk daring itu seperti penyediaan sarana prasarana. Apakah sekolah menyediakan itu, dan apakah ketika sekolah tidak menyediakan itu tetapi guru-gurunya mempunyai sarananya pribadi, lalu ke penggunaannya bisa tuh melalui kuesioner ditanyakan ke guru-guru yang ada di sekolahan apakah sudah siap, apakah mampu membuat apakah bisa mengoperasikan, bisa mengoperasikan Google Meet, mengoperasikan Word atau apapun itu bisa. Jadi indikator kualitasnya harus dilihat dulu, terutama dilihat juga aturan-aturan yang ada gitu kan, target-target aturan yang terkait dengan guru di situ. Jadi guru harus melakukan seperti apa. Jadi bisa dari situ juga. Iya, Pak. Gitu. Jadi datanya itu berupa angka, dan yang disampaikan ke pembimbing itu datanya harus ada pembanding antara tahun ini dengan tahun sebelum-sebelumnya. Jadi jangan tahun ini saja. Kalau hanya tahun ini saja kan nggak ada pembanding. Jadi data yang kita sampaikan juga harus ada pembanding di dalamnya. Data pembanding itu apa? Data sebelumnya. Minimal 3 tahun sebelumnya lah. Kalau punya data 10 tahun ya bagus juga gitu. Jadi bisa dilihat grafiknya seperti apa. Beres dah bab 1. Ya enggak, Yo? Ya. Kalau enggak ke Dindik sih, ke Dinas Pendidikan itu dicari terkait apa ya? Kalau untuk kualitas itu lebih pada kalau mau ini lulusannya. Ya. Prestasi-prestasi gurunya. Ya. Riani sambil nulis ya. Jadi pelan-pelan ngomong. Ya. Nah, itu biasanya kan di Dindik ada yang namanya pendidikan dari tenaga pengajarnya. Nah, dilihat dari tahun ini sampai 3 tahun ke belakang misalkan, apakah lebih banyak S1 atau hanya lulusan SMA bisa kan ya untuk jadi guru ya, Bang? Nah, itu sudah nggak bisa. Udah nggak boleh. Sudah tidak bisa. Makanya dilihat di aturan. Dalam artian ya dilihat dari aturannya. Jadi aturannya ini standarnya guru itu di mana? Misalkan syaratnya S1, kemudian yang kedua guru itu sekarang harus sesuai dengan kompetensi. Jadi guru olahraga, SPD, sarjana pendidikan olahraga itu nggak boleh ngajar di mata pelajaran yang lain, tapi harus di pendidikan olahraga. Jadi sesuai gitu ya, Pak ya? Ya, jadi dicari juga data guru-guru di Lebak, mereka itu gurunya ada berapa, ya kan, gelarnya apa, kompetensinya apa, dan dia ngajar apa. Jadi detail data itu juga perlu, karena nanti akan kita kan akan melihat, Riani kan akan melihat kualitas guru. Jadi kalau misalkan sudah terpenuhi, maka kualitas itu bisa dicapai secara aturan, sudah sesuai gitu. Begitu.
Kemudian yang kedua, yang selanjutnya juga perlu data juga karena sekarang guru itu harus disertifikasi ya semua. Jadi data jumlah seluruh guru di Kabupaten Lebak itu kemudian di compare lagi dengan data guru yang sudah tersertifikasi. Jadi kalau misalkan data gurunya ada 1.000, kemudian yang sudah tersertifikasi baru 300, itu masalah. Kan harapannya kan semua guru Semuanya. sudah tersertifikasi. Ya. Jadi masukkan juga data itu. Oke, Pak. Puasa nggak nih? Sudah dapat pencerahan, Riani? Enggak kan? Udah, Pak. Bapak, ngomong-ngomong azan, Riani keluar dulu ya. Live dulu. Iya. Oh iya. Iya. Mungkin kita bisa tutup. Udah ini. Udah Iya. ada. Ya, Pak ya. Cahyo, silakan. Semuanya Cahyo yang membuka. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung atau join di pendiskusian kita yang diadakan di Google Meet. Karena waktunya juga singkat dan kita juga sudah melebihi waktu ketentuan jadwalnya. Mungkin Saking serunya. sampai sini saja pendiskusian kita. Kalau memang ada yang masih dibingungkan, nanti kita lanjut lagi ke pendiskusiannya selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili Bix pribadi meminta maaf kalau memang ada kekurangan dalam penyampaian atau ada kata-kata yang salah. Ya, mungkin langsung ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Teja, terima kasih Cahyo, makasih Pak Adil. Semuanya, yuk, Bang Ajil, makasih Bang Ajil. Oke, bye. Bajunya keren banget. Assalamualaikum. Ya. Salam. Oke, kita Bang Ami, ini tolong Bang Ami rekodnya disudahkan Bang Ami. Bang Aminya langsung sholat kayaknya. Tegar rekodnya Bang Ami ya yang ini nih. Iya Bang Ami yang record. Yaudah deh, gue